Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama podcast bersama saya Jane dalam 645 Studio. Nah, sekarang ini saya ditemani dua putra dan putri yang baru lulus tahun ini, tahun 2022. Nah, berarti mereka ini sudah lulus ya dan menjadi alumni termuda. Setelah kemarin kita obrolin aja dengan alumni 85 yang sudah senior sekali, sekarang kita ngobrol dengan alumni yang sangat junior sekali. Yang belum nonton keseruan kemarin bersama alumni 85, segera nonton ya, like dan subscribe. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan berbincang tentang acara kelulusan dan pengalaman luar biasa selama 6 tahun sekolah di SDN Wonokusumo 645 Surabaya ini. Pertama-tama silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman podcast, nama saya Ridho Pratama Bekti dari kelas 6A. Halo sahabat podcast, perkenalkan saya Kalisa Aulia Novitasari dari kelas 6E. Nah, kalian kemarin masih kelas 6, sekarang sudah lulus menjadi SMP. SMP di mana sekarang? Alhamdulillah saya diterima di SMPN 11 Surabaya. Alhamdulillah. Kalau saya, alhamdulillah saya keterima di SMP Negeri 2 Surabaya. Alhamdulillah, wah bangga sekali. Mereka ternyata sudah SMP. Nanti belum masuk ya? Iya. Masih belum masuk. Oke, nah tanggal 15 Juni kemarin sudah diadakan acara kelulusan kelas 6. Bagaimana nih? Ternyata kalian sudah 6 tahun sekolah dan tidak terasa harus meninggalkan sekolah. Bagaimana perasaanmu, Dok? Saya sih senang, gembira, dan campur sedih, Bu. Karena senangnya itu kan bisa ke jenjang lebih besar, yaitu SMP, dan sedihnya itu meninggalkan sekolah, guru-guruku, dan teman-temanku. Gitu. Wah, jadi ada senang, ada sedihnya. Iya. Bagaimana Kalisa? Terharu sih Bu, karena kita harus meninggalkan teman-teman, meninggalkan sekolah dan melepas baju merah putih seperti itu. Banyak terharu ini saya. Nah, kemarin juga ada farewell partinya juga ya, Ya. dimana sangat meriah sekali. Kalian bisa tertawa bersama, tersenyum bersama, foto bersama, makan bersama, menangis bersama. Sangat tidak terlupakan. Sangat terlihat sekali kekompakan kalian. Nah, Ridho ini dan Kalisa ini juga mendapatkan selempang pada acara kelulusan kemarin. Selempangnya lulusan berprestasi SDN Wonokusumo 645, dan selempang ini hanya diberikan pada murid siswa yang mendapatkan ranking 1. Bisa diutarakan nih perasaannya. Ya, senang, gembira, bisa membahagiakan orang tua. Karena saya alhamdulillah ranking 1 dan dapat selempang ini, Bu. Nah, alhamdulillah. Bagaimana Kalisa? Perasaan saya bahagia dan bangga banget. Ternyata perjuangan saya selama 6 tahun ini tidak sia-sia. Seperti itu Bu. Wow, Bu Jen juga ikut bangga karena ranking 1 tuh tidak mudah ya. Iya. Apa usaha-usaha untuk mendapatkan ranking 1, Ridho? Usaha saya sangat simpel sih. Apa itu? Belajar dengan giat, minta doa kepada kedua orang tua, dan berdoa kepada Yang Maha Esa gitu sih. Ya, untuk Kalisa? Kalau dari saya, belajar dan terus berdoa, dan jangan lupa kunci utama kesuksesan seorang anak yaitu adalah restu orang tua, itu paling penting. Wah, jadi luar biasa ya, siswa berprestasi ini adalah predikat yang luar biasa, yang tidak mudah, yang tidak semua siswa bisa mendapatkan selempang ini. Kalian sudah sangat beruntung dan sudah sangat luar biasa. Baik di segi akademik dan segi non-akademik. Kita tarik mundur ke belakang, mengingat masa lalunya kita, masa-masa sekolah kalian. Dari mulai kelas 1 sampai 6, mana yang paling berkesan? Menurut saya yang paling berkesan itu adalah kelas 6. Karena buat waktu kelas 4 sama kelas 5 itu kan COVID, jadi nggak bisa masuk ke sekolah dan nggak bisa ketemu teman-teman dan guru-guru. Dan waktu kelas 6 awal semester 1 itu masuk uji coba tatap muka, saya sangat senang karena dapat bertemu guru-guru dan teman-temanku kembali.
Ya, alhamdulillah di kelas 6 ini bisa full kita pembelajaran PTM ya. Iya. Setelah lama tidak masuk karena COVID. Oke, untuk Kalisa Kalau bagaimana? menurut saya sama kayak Rido di kelas 6, karena di kelas 6 ini kita banyak menempuh ujian kan Bu ya. Jadi tentunya waktu untuk bermain bersama teman-teman itu berkurang, dan juga kita harus siap menghadapi perpisahan ini yang mungkin itu menjadi perasaan sedih seperti itu. Hal terberat ya, setelah 6 tahun bersama harus Dan berpisah. harus berpisah begitu saja. Ya. Ya memang harus ada perpisahan dari Setiap pertemuan itu. harus ada perpisahan. Betul, setuju sekali. Nah ini ada pelajaran favorit dong tentunya. Dari Rido, pelajaran favoritnya apa? Pelajaran terfavorit saya itu adalah PPKN, karena pelajaran PPKN itu sangat mudah dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah contohnya apa yang sudah Contohnya menolong teman waktu susah dan bergotong royong dan bermusyawarah gitu sih Bu. Wah, berarti Rido ini sudah menerapkan sila-sila Pancasila. Sudah hebat sekali. Bagaimana dengan Kalisa? Kalau saya matematika sih Bu, karena saya paling suka dengan tantangan seperti itu. Jadi kalau kita bisa memecahkan sebuah masalah kan rasanya pasti senang gitu, bisa memecahkan masalah. Bisa lega gitu ya. Iya. Akhirnya hal sulit bisa kita kerjakan dengan mudah. Betul sekali. Ada pelajaran favorit, juga ada pelajaran yang paling tidak disukai untuk Rido. Pelajaran yang tidak saya sukai itu adalah bahasa Inggris, karena itu menurut saya sangat susah sekali sih. Untuk Kalisa, Kalau saya bahasa Jawa, karena saya dari awal memang nggak bisa aksara Jawa Bu. ya. Seperti itu. Kalau kalian SD-nya susah bahasa Inggris, susah bahasa Jawa, nanti di SMP-nya harus jago bahasa Inggris dan jago bahasa Jawa ya. Iya. Harus ada peningkatan. Bisa untuk meningkatkan pelajaran tidak disukai? Insya Allah bisa. Juga kalian ada pelajaran itu sesuai dengan minat. Maka cita-cita kalian itu apa ya kira-kira? Cita-cita saya itu adalah mekanik otomotif, karena saya dari awal juga suka motor sih Bu. Suka aksesoris motor, bongkar-bongkar motor. Jadi motornya makin bagus begitu ya. Iya. Wow, kalau Kalisa? Kalau saya ingin menjadi seorang hakim agar bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Mulia sekali, hakim bisa membantu orang lain, apalagi yang sangat membutuhkan keadilan ya Iya. Kalisa ya. Nah semoga tercapai cita-cita kalian, dan yang terpenting bisa berguna bagi nusa dan Dan bangsa. bangsa. Amin. Amin. Paling tidak kalian sudah berhasil masuk ke SMP negeri yang kalian inginkan. Itu adalah satu langkah untuk mencapai cita-cita kalian. Mungkin ada tipsnya ini untuk adik-adik kelas kalian yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, bagaimana cara masuk SMP negeri yang diinginkan? Karena saya itu kan masuk ke SMPN 11 menggunakan jalur prestasi rapor, maka nilai rapor saya itu harus besar dan bagus. Untuk membesarkan dan membaguskan nilai rapor itu caranya adalah menilai ujian atau semua mata pelajaran kalian harus di atas KKM. Itu sih Bu tips saya. Tipsnya jempol sekali, sangat menginspirasi. Jadi jangan sampai nilainya di bawah KKM loh ya, sahabat podcast. Untuk Kalisa, Kalau tips dari saya, waktu hari pertama pendaftaran, diusahakan kalian jangan mendaftar terlebih dahulu karena harus melihat situasi dan melihat nilai. Apakah yang mendaftar itu masih dengan nilai tinggi atau enggak. Jadi diusahakan pada saat pendaftaran kalian di hari kedua atau di hari ketiga. Kalau merasa nilai kalian cukup, mengapa tidak? ya jadi kita nggak gegabah untuk memilih ya. Iya. Harus dilihat dulu nilai terendah dan nilai tertinggi. Kalau nilai aman kita daftar seperti itu. Nah, bagaimana nih perasaannya bisa melewati cara-cara masuk ke SMP negeri? Ternyata kalian sudah berhasil melewati jalur prestasi. Bagaimana Ridho perasaan kamu? Senang
gembira dan bangga Bu karena dapat masuk ke SMP negeri dengan menggunakan jalur prestasi rapor. Wah, pasti bangga sekali ya. Ya. Bagaimana Kalisa? Senang sih Bu, karena saya bisa mewujudkan salah satu impian dari kedua orang tua saya. Wah, pasti lebih bangga lagi. Nah, kita juga harus bersyukur, oke? Jadi atas kesuksesan kita juga harus bersyukur, tetap menjalankan ibadah dengan baik, berusaha dengan baik. Ya, Iya. bagaimana ucapan terima kasih? Tentu kalian tidak boleh melupakan jasa-jasa yang sudah membantu dan mendukung. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya karena mereka telah mendukung saya, mendoakan saya agar masuk ke SMP negeri. Dan kedua, saya berterima kasih kepada guru-guru dan teman-teman saya yang telah mendoakan saya dan mendukung saya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kalisa. Saya ucapkan terima kasih terkhususnya orang tua saya karena sudah mendukung saya, mendoakan saya sampai sejauh ini. Dan terima kasih untuk guru-guruku telah membimbing kami, maafkan kami bila ada kesalahan yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Dan untuk teman-temanku, semoga kalian sukses terus di luar sana. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain hari. Nah, terima kasih Kalisa. Sudah berterima kasih dengan guru-guru. Saya juga guru aktif, masih aktif, dan saya juga pernah mengajar mereka. Jadi saya ikut terharu, ikut senang, dan ikut bangga atas kesuksesan mereka. Nah, pertanyaan terakhir ini, pertanyaan pamungkas. Bagaimana kesan kalian selama 6 tahun sekolah di SDN Wonokusumo 6? Bagaimana guru-gurunya, kepala sekolahnya, teman-temannya? Bisa diceritakan? Ya, kesan saya sih sangat senang karena dapat belajar di SDN WK 6. Dan guru-gurunya sangat ramah, baik, tulus untuk membimbing saya. Teman-teman saya juga baik, mendukung saya agar masuk ke SMP negeri. Gitu sih, Bu. Wow. Selanjutnya Kalisa. Kalau saya bangga sih bisa menjadi salah satu bagian dari SDN Wonokusumo 645 Surabaya. Menurut saya 6 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dari mana saya masuk di sini belum bisa baca, belum bisa tulis, dan guru-guru di sini mengajari saya dengan tulus, mengajari saya dengan sabar menghadapi tingkah laku saya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Untuk guru-guru dan karyawan, terima kasih waktunya, terima kasih jasa-jasanya. Kami belum bisa membalas, tapi semoga Allah bisa membalas jasa-jasa kalian. Dan untuk teman-temanku, sukses terus ya. Wow, itu kalimat yang luar biasa sekali Kalisa. Terima kasih sudah berbagi cerita di Sahabat Podcast ini. Seru dan menarik sekali obrolan kita hari ini ya. Semoga bisa menginspirasi Sahabat Podcast. Terima kasih Kalisa dan Rido untuk bersama Bu Jen membagikan pengalamannya. Semoga makin sukses, bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Amin. Dan terpenting jangan lupakan jasa-jasa guru, karena gurulah yang menjadikan kita dari tahu apa saja, dari bisa menjadi lebih bisa, dari yang sudah lebih baik lagi dan lebih pintar lagi. Terima kasih, sekian obrolin aja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.